Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Linggi dari kelas Psikologi B dengan NIM 452009153. Pada video kali ini saya akan membuat video atau membawakan sebuah materi mengenai skala intelijensi dalam tes psikologi. Saya akan masuk ke dalam materi. Jadi, apa sih sebenarnya itu intelijensi? Nah, intelijensi dalam bahasa Latin itu dikenal sebagai kata intelligentsia. Nah, jadi dari kata intelijensia ini terbagi menjadi dua, yaitu inter dan lego. Nah, arti dari inter ini adalah di antara atau berada pada posisi tengah. Nah, sedangkan lego itu memilih. Nah, dalam bahasa Inggris, uh, intelijensi. Nah, arti intelijensi itu adalah kecerdasan atau kepandaian. Nah, jadi menurut ahli Taylor ini mendefinisikan teori intelijensi itu sebagai kemampuan manusia yang dapat menyesuaikan dirinya sendiri, atau kemampuan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, misalnya seperti belajar dan sebagainya. Dan ada juga seorang ahli mengatakan bahwa intelijensi ini bisa dijadikan sebagai kemampuan kita dalam berpikir abstrak. Jadi itu dari setiap ahli itu berbeda-beda pendapatnya mengenai intelijensi tersebut. Nah, dari pendapat-pendapat mengenai ahli-ahli yang telah saya sebutkan tadi, mungkin dalam pandangan ini hasil tes intelijensi ini menunjukkan bahwa secara umum kemampuan seorang dalam menyesuaikan diri, dalam belajar dan dalam berpikir abstrak ini tidak dapat ditunjukkan dalam bidang khusus atau kemampuan khusus apa yang cenderung kita kuasai. Untuk melengkapi hasil tes intelijensi ini, dalam melihat kemampuan khusus seseorang, biasanya kita gunakan adalah salah satu tes, yaitu bisa menggunakan tes bakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori-teori dari tes intelijensi. Ada beberapa teori yang terkait dalam tes intelijensi. Yang pertama yaitu adalah teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang paling tertua di antara dari teori-teori tes intelijensi. Menurut Alfred Binet, ini adalah salah satu ahli psikolog yang mengatakan bahwa tes intelijensi ini bersifat homogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor yang umum. Jadi menurut Binet ini, tes intelijensi ini merupakan sisi yang tunggal, sisi yang hanya satu, dan karakteristiknya terus berkembang dan berjalan dengan proses dari kematangan seseorang. Itu adalah penjelasan mengenai teori dari tes intelijensi. Nah, maksudnya yaitu teori ini komponennya searah dan mampu beradaptasi dan kritik dalam mampu beradaptasi seseorang yang cukup cerdas, atau yang selanjutnya yaitu ada seorang ahli teori yang kedua yaitu mengenai teori Dwi faktor.
Teori dui faktor ini dikembangkan oleh seorang ahli statistik dari Inggris, yaitu Charles Spearman, seorang ahli psikolog beserta seorang ahli statistik dari Inggris. Ia mengusulkan teori ini, dia mengusulkan teori kecerdasan ini kecerdasan ini dengan dua faktor yang dapat menjelaskan pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis dengan dengan bentuk yang sangat sederhana. Teori ini menyatakan bahwa kinerja pada setiap tugas kognitif tergantung pada faktor umum, ditambah lagi dengan satu faktor atau faktor yang lebih spesifik dan mungkin faktor yang lebih unik untuk tugas-tugas tertentu. Jadi kedua faktor tersebut sama-sama saling bekerja dan mempunyai suatu kesatuan yang sama. Faktor yang spesifik akan bersama-sama membentuk single faktor. Dan Spearman juga mengatakan bahwa atau berpendapat bahwa kemampuan seseorang dalam bertindak dalam setiap hari atau dalam setiap situasi ini sangat bergantung pada kemampuan-kemampuan umum maupun dari kemampuan-kemampuan khusus seseorang. Selanjutnya ada faktor yang ketiga, yaitu faktor teori multifaktor. Teori multifaktor ini dikembangkan oleh Edward pada tahun 1969. Menurut Edward ini, dalam teori ini, tes intelijensi ini terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Hubungan-hubungan neural khusus inilah yang dapat mengarahkan tingkah laku dari individu atau seseorang. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa tes intelijensi terdiri atas berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam wujud perilaku intelijen. Ada salah satu ahli atau teman dari Edward ini mengemukakan 4 akibat tes intelijensi, yaitu tingkatan, rentang, daerah, dan kecepatan. Jadi menurut teman dari Edward ini, inilah akibat atau inilah atribut dari tes. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam macam-macam dari tes intelijensi. Yang pertama itu ada tes IQ. Tes kecerdasan memungkinkan kita untuk menghitung IQ dari seseorang. Nah, IQ adalah harga numerik yang memungkinkan kita untuk membuat perbandingan pada tingkat kecerdasan dari seseorang. Bisa jadi kita melihat pada anak-anak, IQ dapat dibandingkan dengan perbandingan antara usia dari anak-anak yang satu dengan usia anak-anak yang lainnya. Usia mental ditentukan dengan cara memberikan tes IQ kepada beberapa anak yang usianya berbeda. Dan kemudian kita akan merata-ratakan nilai masing-masing kelompok dari usia anak yang telah kita susun. Pastilah setiap dari anak itu memiliki nilai IQ yang berbeda-beda. Nah, dari nilai IQ itu kita dapat melihat bahwa anak yang satu ini mempunyai IQ yang sangat rendah, dan anak yang satu ini mungkin mempunyai nilai IQ yang sedang-sedang atau berada di antara nilainya tinggi atau rendah. Jadi dari tes IQ ini kita dapat menilai
seseorang atau anak-anak yang memiliki IQ yang sangat di bawah. Mengapa pada tes IQ nilai IQ dari anak-anak ini sangat berbeda dan tidak memiliki maksudnya anak-anak yang mendapat nilai IQ yang paling rendah mungkin ada beberapa faktor atau ada yang sangat ada yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 3, yaitu bisa jadi faktor dari gen. Nah, faktor gen ini dapat salah satu faktor yang paling menentukan kecerdasan seorang anak. Bisa jadi dalam satu keluarga mempunyai gen yang keturunan pintar, bisa jadi juga mempunyai keturunan atau gen yang sedang-sedang. Nah, ada juga faktor dari gizi, ada juga faktor dari lingkungan. Faktor gizi ini jika kita berbicara mengenai masalah gizi, yang ada dalam pikiran kita adalah apa yang kita makan dalam sehari-hari, apa yang kita konsumsi dalam sehari-hari. Dari apa yang kita pertanyakan selama ini dan apa yang kita pertanyakan tadi, bilang apa yang kita makan dapat membuktikan bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan kecerdasan anak. Perkembangan kecerdasan anak ini berkaitan erat dengan pertumbuhan otak dari anak. Sedangkan faktor utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan otak adalah gizi atau nutrisi yang didapatnya atau nutrisi yang diasupnya. Nah, misalnya seperti ini, saya memberikan contoh. Jika kita terlalu banyak mengkonsumsi yang micin-micin atau yang mengandung yang mengandung terlalu banyak penyedap rasa, tentu otak kita semakin hari semakin pasti berjalan dengan lemah. Nah, tentu saja jika otak kita lemah, pasti kita tidak mampu berpikir secara luas dan secara tidak mendalam. Nah, maka dari itu kita harus mengonsumsi gizi-gizi yang lebih baik, dan sebaiknya kita juga harus terus mengonsumsi vegetarian untuk pertumbuhan otak kita yang bagus. Jadi untuk kedepannya ini kita harus lebih baik tidak mengonsumsi makanan yang tidak bernutrisi, atau lebih bagus kita mengkonsumsi makanan yang yang berprotein, biar pertumbuhan otak kita itu lebih bagus. Nah, selanjutnya masuk ke dalam faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Faktor ini sangat mempengaruhi pada pertumbuhan anak-anak, termasuk dalam tes IQ. Nah, dari tes IQ ini anak dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Nah, maksudnya di sini adalah orang tua harus terus berupaya membantu pertumbuhan anak. Misalnya harus memperhatikan pertumbuhan anak, apakah dalam lingkungannya ini anak ini bergaul dengan orang-orang yang di sekitarnya mungkin akan memberikan hal-hal yang positif. Jadi kembali lagi kepada orang tua. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila videonya terlalu singkat, dan
Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, atau cara menjelaskan terlalu terburu-buru dan terbata-bata. Sekian dan terima kasih.